Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam dajjal, saudara. Ada dajjal kecil. Ini dajjal-dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, "Innad dajjala", sesungguhnya yang namanya dajjal itu yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Solat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul? Betul. Apa sih rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh,
jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu nggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya nggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam. Hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul. Kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil. Mereka datang mempengaruhi orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul. Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai Nabi dan Rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asratis sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yawma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan
alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Nah. Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk. Semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat. Sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, Innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yaqul Allah, Allah, fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi. Dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka terjadilah yang disebut kiamat kubra. Kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut.
Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya nggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Tidak bisa kita bayangkan macam apa suasana seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah, wa mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, iblis mati, malaikat mati. Oh, malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita, mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang nggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, nggak perlu tiap rumah didatengin matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati, malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam. Yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma. Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun. Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja,
merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri nggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja nggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan nggak? Nah. Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan? Betul. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti.
Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya nggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir. Tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisap paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu. Kalau mampir ke neraka juga paling dulu. Ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama proses tanya jawab.
Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dunia ini penuh dengan berbagai macam kesibukan. Sejak dari petani yang turun ke ladang, pedagang yang berangkat ke pasar, pelajar yang menuju sekolah, sampai kepada pegawai yang berangkat ke kantor, seluruhnya tidak lain untuk mencari sesuatu yang bernama bahagia. Setiap orang menginginkan kebahagiaan dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara? Ya. Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu 4. Jadi kalau saudara ingin bahagia harus mempunyai 4 perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un. Punya rumah biar bagus asal gede. Enak ngaturnya. Daripada sudah punya rumah kecil, adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor, miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya. Boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un. Rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2 kali 3 meter, kalau hati kita luas-luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung. Kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan,
Innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniyah, jauh dari Allah dan sebagainya. Sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia, walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya, namanya Aristotle Onesimus, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya nggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya 2 orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria Onesimus. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh, ya nggak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesimus. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristotle Onesimus ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multi-jutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan.
Begitu kehidupan Aristotle Onassis. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya, multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" Ya jelas pilih ilmu dong. Kenapa? Pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah. Tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang. Saudara punya uang 10.000, dibagi orang 5.000, jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang. Saudara bisa Fatihah lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, "Tolong ajarin saya Fatihah." Udah habis, nggak ada. Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Kalau harta kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu makin terpelihara diri seharusnya. Tetapi makin banyak harta makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya, pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat. Tapi terhadap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas, itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu, jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya. Dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, "Alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton." Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak dia apa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar.
Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika dibunuh orang. Park Chung-hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana, sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita, ngeri katanya. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulon nuwun, yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang. Seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek, pakai tender. Siapa yang berani bayar segini, naik. Nggak berani, minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat soal nanti, tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan nggak punya nama, nggak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang nggak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan? Mungkin. Ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki sex bomb.
bom seks itu. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan dobelnya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal, top, sampai dia mati tahun 62. Namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal. Pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Datang dan pergi silih berganti, padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis, minum obat tidur kebanyakan, ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday, saudara kenal tentu, di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones. Ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis, bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Wah, ini tukang-tukang kepruk tentu kenal siapa dia. Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Michael Jackson, rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa, dan dia selalu curiga kepada setiap makanan. Harus steril, bersih dari segala macam kimia. Kemana dia pergi, itu tukang-tukang kepruk sudah selalu menjaga dan mengawal. Dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Hingga kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya. Takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang, caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan, ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bizikrillahi tatmainnul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau nggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif untuk mendapatkan ketenangan. Ala inna bizikrillahi tatmainnul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas.
Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia, di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar, dimanapun bahagia itu ada kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta buat sementara hati mungkin tenang, tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana. Itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia. Dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih bulu. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi oleh para pengasuh, dayang dan idang serta para pengawal. Dan maut pun datang menjemput si miskin papa, sehingga ia tergelepar di tepian jalan. Kedua-duanya bernama mati. Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian, karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari 4 ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia. Dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu, baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya kemana dia mau pergi mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zon political, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit. Itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain. Maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial. Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali kita bebas jalan di jalan raya semaunya, tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya. Dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulata'uhu ma'as solihin,
lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh, pergaulannya luas, kemana dia pergi ada temannya, kesulitannya ada tempat dia cerita, dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu, sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan, dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas, namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun nggak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul? Tapi dekat sama tukang elas, walaupun nggak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asyaral asyrafa asa musyarrafan wa muasyiral anzali ghairu musyarrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina, kalau dia sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran, numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. Yang temannya Quran dihormati orang, yang temannya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplangin. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit beringsut dan berangsur dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Saya tekankan ini kepada remaja karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka lihat mereka mau, apa yang mereka dengar mereka ingin tahu. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Rambo, pengen jadi Rambo, gagah, maunya belekai melulu. Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton India, nyanyi melulu. Wajar, mereka masih mencari identitas diri. Saya ini sebenarnya siapa? Lingkungan, pergaulan akan membentuk itu. Karena itu pandai-pandailah bergaul, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Apalagi sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar lalu pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin kan pengen nyobain. Setelah nyobain ketagihan. Nah, ini prosesnya.
Yang namanya ganja, morfin, narkotik, awalnya kan begitu. Mula-mula dengar katanya kalau sudah fly to the sky, sudah melayang ke langit katanya, disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Karena dengar pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, nah pengen ngerasain. Begitu ngerasain, enak juga, ketagihan. Kalau sudah ketagihan jadi penyakit kronis, bisa merembet kepada yang lain. Iya, kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak kan pikirannya ngayap, jemuran siapa ya gue sahabat. Timbullah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar, yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh struktur kehidupan yang nampak makin individualistis, di mana persaingan tajam, tensi ekonomi tinggi, orang mudah mengalami stres. Pandai-pandailah dalam bergaul, sekali lagi, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas, dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi ada teman, kesulitannya ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri, hidup sendiri, kesulitan dipikiri sendiri, bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa, tidak ada tempat bercerita, tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakkan dan menganjurkan orang kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kalau sudah mampu memberi nafkah, kawinlah, nikahlah kamu. Kenapa? Sudah ada teman hidup, tempat berbagi rasa. Kesulitan kalau ada tempat cerita akan lebih ringan ketimbang kita telan sendiri, walaupun bobot kesulitannya sama beratnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah ciri yang kedua, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Kemana kita mau pergi gampang. Dengan kata lain, setelah hati yang luas, pergaulan yang luas. Dua. Yang ketiga sekarang, tanda orang bahagia itu menurut Nabi, misbahun mudhi'un, punya lampu yang terang. Oh, itu enggak problem. Sekarang sudah zamannya listrik masuk desa, Pak. Lampu sudah terang semua. Betul, kalau itu yang dimaksud. Tapi tidak cuma itu. Karena lampu yang dimaksud di sini, lampu yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu sudah dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, sampai masuk ke alam barzakh, kumpul di padang mahsyar, sampai ke akhirat. Lampu yang menerangi itu yang diperlukan. Kalau lampu, katakanlah yang paling top sekarang kan lampu jenis Mercury. Taruhlah itu di rumah kita, dia cuma menerangi rumah kita, menerangi hati pun tidak sanggup. Bila kita masuk ke alam barzakh, alam kubur, sanggupkah si Mercury yang begitu terang menerangi alam barzakh kita? Tidak sanggup lagi. Sanggupkah lampu yang ratusan watt, bahkan puluhan ribu watt menerangi kehidupan di padang mahsyar? Tidak akan sanggup lagi. Kalau demikian, yang dimaksud lampu yang terang di sini apa? Tidak lain amal soleh, kebajikan yang kita lakukan dalam hidup. Itu yang akan jadi lampu penerang. Di dunia nama kita akan terang, jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita akan dikenang orang. Begitulah kalau orang meninggalkan kebajikan dalam hidup seperti sekarang. Ribuan orang tiap saat berziarah ke kubur Imam Syafi'i, ke kubur Imam Malik, ke kubur Imam Ghazali, ke kubur orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Kebajikannya yang ditinggalkan, yang mengukir namanya dengan tinta emas.
Sehingga saudara sudah terbaring di alam kubur, orang lewat, Allah ini kuburannya Fulan bin Fulan, dulu ini kebaikannya Masya Allah, saya ikut merasakan. Mari kita mampir sebentar, kita Fatihah, mohon disampaikan Allah pahalanya kepada almarhum. Al-Fatihah. Itu kalau orang baik-baik. Lalu saudara tanya, Pak, orang mati dikirimin Fatihah apa nyampe pahalanya? Saya jawab, kalau saudara nggak percaya, mati dulu dah. Nanti saya Fatihain, tungguin di sana. Umpama nggak sampai, balik lagi kemari. Sekarang ini kan maunya otak-otakan saja. Kalau nggak masuk otak, nggak percaya. Padahal alam gaib itu nggak bisa diotak-otakin. Sama saja dengan saudara pernah dengar cerita kapal tanpa emas tenggelam tak? Pernah nggak? Di mana? Ya, di laut Masalembo. Begitu ketampo emas tenggelam, ratusan penumpang itu terjun ke laut, dipermainkan gelombang, berjuang menghadapi maut itu. Orang lagi timbul tenggelam di lautan, dihantam ombak, kita tengokin pakai helikopter. Pak, lagi timbul tenggelam ya? Iya, tolongin. Jangan khawatir Pak, nih saya kirim intan Pak, harganya 10 juta. Kira-kira orang yang timbul tenggelam di laut seneng nggak? Ya. Kan mahal toh intan 10 juta. Kenapa dia nggak senang? Karena intan 10 juta dalam kondisi seperti itu tidak sanggup menyelamatkan dia. Dia akan girang kalau dikirimin ban mobil bekas, dikirimin papan terentang atau bambu. Intan yang 10 juta dia nggak girang. Ban mobil bekas yang 1000 perak, tuh pegang, itu yang dia girang betul. Inilah sebabnya Nabi berkata, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Orang yang meninggal di alam kuburnya seperti orang timbul tenggelam di lautan. Yantaziru da'watan min ahli, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Duh, bapak saya sudah meninggal, saya sayang benar sama dia. Kirimin kulkas ke kuburannya Itu sama saja dengan tadi orang tenggelam di lautan dikirimi intan yang harganya 10 juta, tidak sampai. Begitulah kalau kebajikan yang kita tinggalkan dalam hidup, sudah mati pun kubur kita masih diziarahi orang. Tapi kalau jahat yang kita tinggalkan, boro-boro lah orang mau doa lewat dekat kuburan kita juga serem. Tuh bajingan no, dulu mati dipendem di situ tuh. Jangan lewat situ, ntar kesurupan, jangan. Lewat saja orang ngeri. Konon lagi membacakan Fatihah dan mengirimkan doa. Hidup pada hakikatnya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka sekali kesempatan itu diberikan, manfaatkan dengan sebaiknya. Sebab kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Kesempatan berbuat baik di sini, di akhirat sudah pembalasan namanya. Sekali kesempatan itu dicabut, dia tidak akan pernah dikembalikan lagi. Kata Iqbal, hidup tidak mundur ke belakang, Bung. Berhenti diinjak orang, mundur hancur. Tidak ada kata mundur dalam hidup ini. Berhenti diinjak orang, mundur kecebur. Tidak ada kata lain. Harus maju dalam kehidupan, dalam artian yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Di situ nilai daripada manusia. Sekarang ini memang nggak kelihatan kok, orang yang banyak pahala sama yang banyak dosa nggak kelihatan kok. Barangkali kalau habis bikin dosa palanya pada benjol, mungkin orang takut sama dosa. Tapi sekarang sama saja, orang yang banyak dosa dengan yang nggak banyak dosa jalan bareng dari belakang, sama, nggak kelihatan beda. Tapi ada waktunya di mana pahala memegang peranan, di mana dosa diperlihatkan. Sama saja kalau kita bawa mobil siang, lampu kan nggak begitu berfungsi. Apa lalu bilang, alah ini lampu berat-beratin, copot-copotin aja dah. Tidak perlu begitu. Kenapa? Pada suatu saat malam senja akan datang. Bila matahari terbenam, senja pun datang, gelap mulai merayap, disitulah baru terasa perlunya lampu. Pahala begitu. Sekarang orang yang nggak ada pahalanya nggak kelihatan dalam kehidupan. Tapi pada suatu saat senja kehidupan akan datang.
Ajal merenggut nyawa, malam merayap, dan hidup mulai diliputi kegelapan di alam barzakh. Dikala itu kalau nggak punya lampu, alangkah malangnya kita. Sebab amal yang baik, kata Nabi, di alam barzakh itu akan diciptakan menjadi perempuan yang cantik menemani kita. Amal yang jahat akan menjadi orang yang paling jelek nemenin kita. Udah di tempat gelap yang nemenin jelek. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau demikian masalahnya, tergantunglah kita pandai memanfaatkan waktu. Al-waktu kasayf, waktu itu cepat sekali. Yang namanya waktu itu tahu-tahu. Tahu-tahu udah tahun 87. Tahu-tahu udah begitu. Tahu-tahu yang kemarin anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Tahu-tahu saja itu. Begitu cepat waktu berlalu. Kalau tidaklah pandai kita memanfaatkannya, akan rugi kita. Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang untung. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Itu orang yang beruntung. Tahun kemarin sembayangnya maghrib doang, sekarang udah tambah isya. Tahun kemarin cuman Idul Fitri aja ngancem bener, sekarang udah tambah Jumat, lalu tambah lagi maghrib, tambah lagi isya, dan selanjutnya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa khasir. Lalu barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu orang rugi. Hari ini sama dengan kemarin, rugi itu. Bulan ini begitu, bulan kemarin begitu, tahun ini begitu, tahun lalu juga begitu. Rugi itu orang. Rugi apa? Rugi umur. Umur tambah, amalan gak pernah tambah. Dan saya pikir lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang dikasih panjang umur cuma untuk numpuk dosa. Mending mana? Panjang umur banyak dosa sama pendek umur dikit dosa? Mending mana? Mending mana? Ya, paling mending tentu panjang umur banyak pahala. Tapi kalau tidak, sekali lagi, lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan panjang umur tapi cuma untuk sekedar menumpuk dosa. Kehilangan kesadaran bahwa dunia bukan terminal akhir dari satu perjalanan. Dia cuma halte di mana kita berhenti sebentar untuk menuju kepada terminal yang hakiki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Inilah lampu yang akan menerangi kehidupan. Amal yang kita lakukan di dalam kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan lampu yang terang, kebajikan yang kita kerjakan dalam hidup. Nah, setiap orang di awal tadi saya bilang ingin bahagia. Bahagia itu kan hakikatnya kumpulan senang dan selamat. Senang, selamat. Apa bedanya? Senang tapi tidak selamat, nggak bahagia. Selamat tapi nggak senang, nggak bahagia orang. Contoh, kalau orang korupsi, duitnya banyak, senang dia, tapi keselamatannya. Ada tentara baris di samping rumahnya udah bingung, padahal tentara latihan. Tentara cuma latihan, dia bingung. Senang, tapi karena keselamatannya tidak terjamin, dia tidak bahagia. Sebaliknya pegawai negeri jujur benar, cuma segaji-gajinya. Selamat, nggak korupsi, tapi melarat, ya nggak bahagia juga, kurang senang. Kesenangan dan keselamatan untuk dunia saja, ya sekali lagi. Kalau cuma sekedar untuk dunia saja, bisa dibeli pakai uang. Bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin selamat, bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin senang, bisa dibeli dengan uang. Tapi setelah mati, masuk ke alam barzakh, habis kekuasaan uang. Nggak bisa lagi beli keselamatan pakai uang. Tidak mungkin lagi membeli kesenangan dengan uang. Di situ pahala yang megang peranan.
Makin banyak pahala, makin banyak saham untuk membeli kesenangan dan keselamatan, untuk memperoleh yang namanya bahagia. Dan jangan lupa loh, di alam barzah kita nggak sebentar, menunggu datangnya kiamat. Loh iya, kalau kita begitu dikuburin terus kiamat datang, untung. Tapi kalau masih harus 1000, 2000, puluhan ribu tahun yang akan datang, dalam satu penantian yang begitu lama, tanpa saham untuk memperoleh kebahagiaan, satu kemalangan yang tidak ada pernah putus-putusnya. Janganlah tergelincir oleh kebahagiaan sebentar yang menipu dengan mengorbankan kebahagiaan hakiki yang berjangka panjang. Apa artinya senyum sejenak kalau harus ditebus dengan tangis seumur hidup? Biarlah kita minum jamu, pahit memang, getir memang, tapi kan besok badan sehat. Daripada sekarang minum sirup, manis memang, enak memang, tapi bibir pada jontor besoknya. Sirawan, batuk, nggak karu-karuan. Banyak orang tertipu oleh kesenangan yang sebentar. Padahal laisa kullu ma yalma'u zahaban. Belum tentu semua yang berkilat itu emas. Belum tentu semua yang gemerlap itu intan. Karena itu, marilah manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Yang terakhir sekarang, yang keempat, tanda orang bahagia kata Nabi. Zaujatun salihah. Orang bahagia itu tanda yang keempat kata Nabi, punya istri biar cakep asal taat. Sudah surga itu, cakep taat. Istri kayak gitu, kalau belum mati jangan dikuburin dulu. Sudah cakep taat lagi. Tapi kadang-kadang enggak, udah jelek ngadat melulu. Apa yang mau dipilih? Sebab itu Quran mengatakan istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Kenapa suami istri diibaratkan pakaian? Alangkah tingginya gaya bahasa Quran ini. Suami istri teman hidup, hidup perjalanan panjang. Sejak kita dalam rahim sudah ada hidup kan di sini. Sampai ke alam dunia, masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai menuju akhirat, itu perjalanan hidup. Carilah istri atau suami teman hidup yang membawa manfaat tidak hanya kehidupan di dunia ini, sampai di alam barzah, sampai di padang mahsyar. Suaminya mungkin meninggal lebih dulu, atau istrinya mungkin meninggal lebih dulu, tapi suami atau istri yang masih hidup berbuat kebajikan. Suami saya meninggal, ada hartanya, saya sedekahkan, niat pahala untuk almarhum suami saya. Ini teman hidup. Tidak dibatasi dan tidak bisa dipisahkan oleh maut sekalipun. Zohirnya mungkin pisah, badannya mungkin pisah, tapi hatinya, jiwanya, kebersamaannya dalam menghadapi kehidupan. Karena itu, saudara-saudara, bahasa Quran indah. Suami istri diibaratkan seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian jadi kebanggaan. Artinya suami harus menjadi kebanggaan istri, istri harus jadi kebanggaan suami. Yang kedua, pakaian itu kan fungsinya menutup aurat. Artinya sesama suami istri harus saling menjaga kekurangan masing-masing. Jangan malah sesama suami istri saling membongkar rahasia dan aibnya sendiri-sendiri. Istrinya diceritain jeleknya di mana-mana, atau suaminya dibongkar rahasianya di pasar umum. Itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai pakaian. Kenapa semua ini diperlukan? Karena kita menyadari bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik merupakan susunan dari warga yang baik. Warga yang baik adalah terdiri dari rumah tangga yang baik. Dan rumah tangga yang baik merupakan susunan dari pribadi yang baik. Dari situ langkah dimulai. Membangun satu bangsa yang baik diawali dengan membangun rumah tangga yang baik, dengan menciptakan pribadi-pribadi yang baik. Sehingga dari sini diharapkan berkembanglah nilai-nilai kebaikan.
Orang akan bahagia mempunyai istri yang soleh. Kenapa? Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia, apapun profesinya. Dokterkah, kiaikah, mubalikah, petanikah, pengusahakah, pejabat tinggikah. Tidak ada seorang suami yang bisa sukses tanpa peran serta istrinya. Walaupun memang peranan itu tidak begitu kelihatan, tapi sangat menentukan. Karena itu, saudara hadirin yang saya hormati, Islam sangat menghargai kaum wanita, memberikan kedudukan yang tinggi sepanjang tidak mematikan kodrat kewanitaannya. Nah, kalau sudah kesuksesan ini diawali dari rumah tangga, karier di masyarakat mudah untuk dikejar. Tapi keberantakan di rumah tangga merupakan kegagalan pertama di tempat lain. Nah, inilah saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada pertemuan kali ini. Selalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat, baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia, kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min kanzil jannah." Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi nggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu: ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu: umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya 2: hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya, dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun.
Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Nah, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya, apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Si Fulan bin Fulan nyumbang sekian, diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan merupakan perbendaharaan surga, tersembunyi dari pandangan orang lain, tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat kesalahannya dan berusaha melupakan segala kebaikannya. Kalau dia akan ada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Tapi kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah-sudah, sehingga terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan baru. Demikianlah saudara-saudara, bahwa Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain, agar terjadi tolong-menolong dalam kehidupan ini. Jadi kesenjangan yang nature, kesenjangan yang alami, itu sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah. Nah, kenapa lalu sekarang kita berusaha mengentaskan kemiskinan? Oleh karena adanya kesenjangan struktural. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Bahkan dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir. Gampang menjadi kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang oleh karena soal perut, oleh karena soal materi, terpaksa meninggalkan dan menanggalkan akidahnya, menjual petunjuk yang diberikan Allah dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi makin kita sembunyikan satu sedekah, semakin banyak perbendaharaan kita di surga. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Malahan ada seorang sufi, dia punya kebiasaan kalau pergi sholat Jumat dia bawa uang, itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Dia niat sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu duit. Maksudnya apa? Supaya yang nemuin nggak tahu siapa yang punya duit. Demikian dia saking ingin menyembunyikan sedekahnya. Karena sifat riya itu bisa memakan amal kita sendiri. Riya itu termasuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Orang yang suka nepuk dada, sedikit-sedikit ngitungnya kalau nggak gua. Tuh kalau nggak gua tuh yang belas itu kalau nggak gua. Iya kalau nggak lu kenapa emang? Orang yang suka menepuk jasad, tuh biasanya memang begitu saudara-saudara. Kalau perang lagi berkecamuk, orang nggak sempat ngaku jadi pahlawan.
Tapi begitu perang selesai, yang kagak kenal bedil ngaku pahlawan, Mas. Itu sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah, disembunyikannya sedekah itu Allah cinta betul. Malahan ada hadis memberikan jaminan, inna shadaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri, bisa menambah umur panjang. Wa tadfa'u mitatas su'i, dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Jadi siapa yang kepengen panjang umur, banyaklah sedekah. Yang bosan hidup, pelit terus. Sedekah menambah